Halo semuanya, inilah pintu suci Vatikan yang akan dibuka pada tahun 2025 nanti. Dan Anda bisa datang kembali berkunjung ke tempat ini pada tahun 2025 nanti. Sabdamu Bapa bagai air segar. Halo Sobat Santo Paulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Di episode kali ini kita akan membahas tema tentang yubileum yang ada dalam tradisi gereja Katolik. Kebetulan tahun depan yaitu tahun 2025 adalah tahun yubileum yang sudah ditetapkan oleh Paus Fransiskus. Sehingga saat ini kalau Anda melihat di media sosial ada begitu banyak travel atau agen ziarah yang menjual ziarah Holy Door atau pintu suci, di mana ziarah tersebut berhubungan atau merupakan bagian dari tahun yubileum. Sementara itu ada beberapa umat yang bertanya kepada saya apa sebenarnya arti dari tahun yubileum itu. Dan kali ini kita akan membahas tema itu di sini. Sebenarnya kata yubileum berasal dari bahasa Ibrani, dari asal kata yobel yang berarti domba jantan. Nah, kata Yobel ini berhubungan dengan tahun ke-50 sesudah bangsa Israel meninggalkan Mesir pada zaman dahulu. Itu menjadi hari raya besar bagi mereka. Perayaan itu bagi mereka sebagai tahun ucapan syukur kepada Tuhan dengan meniup trompet yang terbuat dari tanduk domba jantan. Pada saat itu, mereka bergembira sambil mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah yang telah mereka terima. Biasanya pada tahun yubileum ini, semua budak Israel itu dibebaskan, seperti yang tertulis juga dalam kitab Imamat, bab 25 ayat 10-11. Bunyinya begini, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dari kitab Imamat ini kita bisa memahami bahwa tahun Yobel atau tahun yubileum itu dirayakan pada tahun ke-50, di mana para budak dan tahanan akan dibebaskan di tahun tersebut, hutang akan diampuni dan belas kasih Tuhan akan mereka dapatkan. Sehingga tahun ke-50 tersebut haruslah menjadi tahun yang kudus atau tahun yang dikuduskan. Lalu berdasarkan tradisi ini, Gereja Katolik mengadopsi perayaan yubileum ini dalam cara yang berbeda, yakni tahun yubileum adalah masa pengampunan dosa bagi semua orang Katolik, baik secara pribadi maupun secara komunal atau secara universal. Dengan kata lain, tahun yubileum itu menjadi tahun rahmat Tuhan dan tahun pengampunan dosa bagi semua umat Katolik. Dalam Gereja Katolik sendiri, tradisi ini sudah dimulai sejak tahun 1300 ketika Paus Bonifasius ke-8 mengadakan tahun suci. Dan sejak tahun 1470, yubileum dirayakan setiap tahun 25 atau tahun ke-50. Dan kalau kita lihat dari tradisi gereja, ternyata tahun yubileum ini terakhir kali dirayakan pada tahun 2000 yang lalu. Akan tetapi, ada beberapa tahun kekecualian yang disebut dengan istilah tahun yubileum luar biasa. Seperti tahun 2013 itu adalah tahun iman, dan tahun 2015 sampai 2016 itu disebut dengan istilah tahun yubileum luar biasa kerahiman ilahi. Jadi namanya adalah tahun yubileum luar biasa untuk membedakannya dengan tahun yubileum biasa. Halo semuanya, saya sekarang lagi di pintu suci Vatikan. Ini pintu suci ini akan dibuka pada tahun 2025 nanti. Nah, tahun 2025 mendatang, tahun yubileum dimulai lagi. Perayaan ini akan dimulai pada hari Selasa tanggal 24 Desember atau persis pada malam Natal, dan akan berakhir pada hari Selasa 6 Juni 2026. Jadi tahun yubileum kali ini kurang lebih 1,5 tahun. Ya, lumayan lama lah. Ada satu hal yang perlu Anda ketahui berhubungan dengan tahun yubileum ini, yakni apa yang harus orang Katolik lakukan selama tahun yubileum ini. Kegiatan pertama adalah ziarah. Seperti tema tahun yubileum 2025 ini adalah
peziarah pengharapan. Maka selama tahun jubileum ini, umat Katolik mempunyai kesempatan untuk ziarah melewati beberapa pintu suci yang sudah ditetapkan oleh Kepausan atau yang sudah ditetapkan oleh Vatikan. Pintu suci itu adalah pintu dari Basilika Santo Petrus, Basilika Santo Yohanes Lateran, Basilika Santo Paulus, dan Basilika Santa Maria Maggiore. Sebab ada satu pintu yang ada di basilika-basilika ini hanya dibuka setiap 25 tahun atau setiap tahun jubileum. Dan setelah perayaan itu berakhir, pintu ini akan ditutup rapat-rapat lagi, ditutup dengan batu dan semen. Dan akan dibuka lagi kalau sudah memulai tahun jubileum. Mungkin Anda akan bertanya kembali, apa arti dari melewati pintu-pintu suci yang ada di basilika itu? Saya akan menjelaskannya begini. Menurut Paus Fransiskus ke-12 dalam Bulla Incarnationis Mysterium, pintu suci itu adalah tanda yang dapat dilihat oleh mata manusia untuk mengingatkan manusia agar beralih dari dosa ke rahmat ilahi. Pintu suci menggambarkan persembahan jalan luar biasa menuju keselamatan bagi umat Katolik. Pintu suci ini juga mengacu kepada kata-kata Yesus yang ada dalam Yohanes 10 ayat 7 yang berbunyi, "Aku adalah pintu." Ini bertujuan untuk memperjelas bahwa tidak seorang pun dapat datang kepada Allah Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Hanya ada satu jalan mutlak yang terbuka untuk keselamatan manusia, dan hanya kepada Yesus kata-kata pemazmur dapat bisa diterapkan, yakni, "Inilah pintu gerbang Tuhan, tempat masuk orang jujur." Ini adalah Mazmur 118 ayat 20. Nah, melewati pintu-pintu suci yang ada di basilika ini hanyalah sebuah tindakan simbolis yang menyatakan keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah, Tuhan dan Penyelamat manusia. Tindakan simbolis ini juga berarti bahwa seseorang dengan berani meninggalkan kerajaan duniawi dan masuk ke hidup baru dalam rahmat kerajaan Tuhan. Jadi, masuk melalui pintu suci hendaknya bukanlah hanya tindakan mekanisme melulu, tetapi harus menjadi ungkapan pertobatan hati dan pembaharuan diri dari setiap orang Katolik yang pergi melewati pintu-pintu suci tersebut. Kegiatan kedua yang harus orang Katolik lakukan selama tahun jubileum ini adalah berbagi dengan sesama. Paus Fransiskus menyebut dengan secara spesifik, yakni mendengarkan tangisan orang miskin, peduli kepada makhluk ciptaan, dan solidar dengan semua orang. Menyangkut hal ini, Paus Fransiskus dengan tegas mengimbau di tahun jubileum ini agar negara-negara kaya itu membantu negara miskin dan mengakui konsekuensi dan keputusan-keputusan mereka di masa lalu untuk mengampuni utang negara-negara yang tidak akan bisa melunasi utangnya itu. Jadi inilah yang disebut dengan pertobatan bersama atau pertobatan kolektif atau pertobatan universal, yakni setiap negara-negara kaya atau negara-negara maju harus peduli kepada negara-negara miskin. Lalu hal terakhir yang perlu Anda pahami menyangkut dengan tahun jubileum ini adalah apa yang akan orang Katolik dapatkan setelah melakukan ritual atau ritus yang ditetapkan selama tahun jubileum ini. Yang orang Katolik dapatkan adalah pengampunan dosa dan juga indulgensi penuh. Sama seperti orang Israel dahulu kala ketika mereka merayakan tahun Yobel di mana mereka dibebaskan dari semua perbudakan, maka setiap orang Katolik yang sudah melakukan ritual selama tahun jubileum ini akan mendapatkan pengampunan dosa dan juga indulgensi penuh dari Allah sendiri. Nah, sahabat Santo Paulus, inilah penjelasan saya tentang arti dan makna tentang jubileum yang ada dalam tradisi gereja Katolik. Semoga katekesi santai ini atau penyampaian ini semakin menambah wawasan iman Anda, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bekerja di ladangmu, jadi api